Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang 5B, budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia serta 3P, pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Welcome back to new video of channel YouTube Triple B, Bola Bung Binder. Terima kasih banyak support dari teman-teman netizen yang membuat channel ini berkembang pesat. Di video ini saya ingin membahas tentang perkembangan Chelsea Football Club dari beberapa pertandingan terakhir mereka. Tentu kita mulai deh, lebih baik biar tidak terlalu jauh, mulai dari pertandingan Champions League mereka lawan Sevilla, kemudian pertandingan English Premier League mereka lawan Manchester United. Kenapa saya ingin membahas tentang perkembangan di Chelsea dari dua pertandingan tersebut? Karena ternyata Chelsea bisa dua kali berturut-turut, di dua kompetisi yang high level. Saya berbicara yang high level atau yang tingkat tinggi, yakni Champions League dan juga English Premier League, bisa mencatat clean sheet. Tentu ini semua kredit salah satunya kepada manajemen Chelsea yang bisa membeli Mendy, penjaga gawang yang sekarang sudah menjadi number one di Chelsea, karena penjaga gawang ini banyak melakukan save di dua pertandingan tersebut. Tapi poinnya, saya tidak ingin hanya membahas soal Mendy, tapi secara keseluruhan bagaimana tim ini bermain dan seperti apa nanti kira-kiranya ke depan yang perlu dilakukan oleh Frank Lampard. Berdasarkan pengamatan saya, ya ini hanya berdasarkan pengamatan saya, bukan artinya saya memberikan semacam penilaian kepada Frank Lampard, karena saya tidak berada dalam kemampuan, saya tidak berada dalam posisi untuk memberikan penilaian kepada siapapun pelatih yang berada di kompetisi Eropa, karena kan teman-teman tahu saya ini hanya pengamat, bukan pelatih, bukan mantan pelatih, dan yang pasti bukan pelatih online. Dan saya katakan ini untuk menegaskan posisi saya di channel ini bahwa saya adalah pengamat sepak bola. Oke, sekarang pertama kita perlu juga ingat apa kelemahan Chelsea musim lalu, yakni di line of defense mereka. Dari klasmen akhir musim lalu kita lihat di top 5 position, Chelsea merupakan tim yang paling banyak kemasukan gol. Dan hampir saja mereka tidak lolos ke UEFA Champions League musim ini jika mereka tidak menang di game terakhir, saya kira lawan Wolves kan di game terakhir tersebut. Dan di musim ini, di awal musim ini juga kita sudah melihat bagaimana Chelsea tidak hanya kesulitan untuk mencetak gol, tapi juga kesulitan untuk mencatat clean sheet. Maka itu ini dua pertandingan terakhir mereka sudah clean sheet, ini menurut saya sedikit banyak sudah merupakan kemajuan lah bagi Chelsea. Karena kan dari dua game di English Premier League musim ini, Chelsea di satu gamenya pernah kemasukan 3 gol. Lawan West Bromwich Albion pada saat mereka bermain away dan melawan Southampton. Ya, Southampton dan West Brom kan kita tahu bukanlah tim kuat di Premier League, tapi Chelsea bisa kemasukan 3 gol di satu game lawan dua tim tersebut. Nah, itu yang saya kira membuat Frank Lampard perlu melakukan beberapa perubahan. Tentu perubahan di line up sulit ia lakukan, ya, karena terlalu banyak rotasi akan semakin menyulitkan Chelsea untuk meraih kemenangan. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana posisi dari Chelsea di klasemen sementara saat ini di Premier League. Mereka berada, nah ini dia, di peringkat ke-9. Ini kan jauh nih teman-teman dari papan atas. Memang ada juga beberapa klub yang berada di bawah seperti Arsenal, Tottenham, City bahkan dan MU. Tapi berbicara soal potensi, akan semakin sulit bagi Chelsea jika mereka tidak bisa membentuk tim yang balance. Jika sekarang mereka sudah mencatat 2 clean sheet, kenapa tidak bisa mencetak gol? Nah, itu kan yang sekarang menjadi persoalan. Jadi ada plus dan minusnya dari setiap tim yang berkompetisi di English Premier League. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana negatifnya ini atau minusnya ini bisa dibenahi. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Hanya kira-kira, Jadi kita perlu juga membahas sedikit saja nih, saya tidak ingin panjang-panjang, yaitu game Chelsea lawan Sevilla. Di game Chelsea lawan Sevilla, tentu Chelsea menghadapi lawan yang kuat yang merupakan juara dari Europa League musim lalu. Kita tahu Sevilla mengandalkan kreativitas, mengandalkan permainan teknik tinggi untuk bisa menekan para pemain dari tim lawan. Itu yang mereka lakukan di Europa League musim lalu, dan mereka tidak banyak melakukan perubahan di skuad mereka, tapi ada pemain-pemain berpengalaman yang masuk seperti Rakitic. Formasi Chelsea lawan Sevilla seperti biasa 4-2-3-1, ini formasi yang lebih ofensif. Kenapa? Karena ada Pulisic, ada Havertz, ada Mount, dan juga ada Werner di depan. Ini 4 pemain yang berkarakter menyerang. Di wingback, di fullback kita lihat ada James, ada Chilwell. Mereka memiliki kemampuan delivery yang baik. Jadi ini formasi dan juga seharusnya konsep permainan yang lebih ofensif. Tapi apa yang terjadi di game ini? Justru Chelsea didominasi habis. Secara ball possession memang Sevilla lebih unggul. Walaupun
secara jumlah peluang, apalagi yang on target, memang Chelsea lebih unggul daripada Sevilla. Tapi kan jumlah on targetnya itu tidak bisa kita katakan adalah golden chances, atau yang memang peluang besar bagi Chelsea yang sebetulnya mungkin ya 90 atau 95% ini seharusnya bisa dikonversikan terjadi gol. Sebaliknya, Sevilla yang banyak memberikan gangguan ke Chelsea, dan Mendy melakukan 2 save atau 3 save mungkin dari Luke de Jong, Suso, dan juga yang paling berbahaya dari Gudeli. Oke, jadi peran Mendy kembali sangat besar di game lawan Sevilla. Jika di game lawan Sevilla, Mendy banyak melakukan penyelamatan yang krusial, di game lawan Manchester United yang baru saja berlangsung akhir pekan lalu, skor akhir juga 0-0 bagi Chelsea seperti di game lawan Sevilla, Mendy juga banyak melakukan penyelamatan yang krusial. Sama seperti di game lawan Sevilla, tidak banyak peluang emas dari para pemain Chelsea. Sama juga di game lawan MU, saya tidak melihat ada peluang emas dari Chelsea, itu menurut saya. Ya, bahkan kalau kita lihat secara statistik hanya 1 shot on target. Dan lagi-lagi mereka coba ciptakan peluang melalui crossing ataupun through pass, yang sebetulnya tidak banyak juga mengganggu lini pertahanan MU yang kita tahu sebetulnya kan belum stabil juga nih, walaupun mereka sudah menang di 2 game sebelumnya, lawan Newcastle dan juga lawan PSG. Dan ada juga kan kejadian kontroversial di mana Harry Maguire seperti menarik atau menjatuhkan Azpilicueta, kan seperti bergelut lah mereka di atas lapangan. Umpan juga dari Chilwell. Jadi memang 2 fullback dari Chelsea ini memang bisa diandalkan untuk memberikan crossing. Dan Lampard menerapkan formasi yang berbeda nih. Oke teman-teman, lawan Manchester United formasinya menyerang juga sih sebetulnya 3-4-2-1, tapi lebih fokus untuk menempatkan banyak pemain di tengah. Maka itu secara ball possession saya kira cukup berimbang lah antara MU dan Chelsea. Tapi efektivitas MU lebih baik karena MU memiliki pemain-pemain pembagi bola yang lebih diandalkan di lini tengah seperti Juan Mata dan juga Bruno Fernandes. Kan teman-teman lihat ada peluang dari Rashford, umpan dari Juan Mata, ya, di mana Mendy melakukan save yang luar biasa dengan kakinya. Kemudian ada peluang juga dari Juan Mata, ada peluang lagi dari Rashford. Ada juga peluang dari Cavani yang off target. Bruno Fernandes juga coba mencetak gol. Jadi Mendy ini memang bagi Chelsea saya kira di game lawan MU itu menjadi man of the match. Pertanyaannya seperti di game lawan Sevilla, di game lawan MU ini kemana para pemain yang bermain sebagai kreator? Apakah itu Havertz atau juga saya kira di sini kreatornya bisalah kita sebut Jorginho, karena kan Mason Mount tidak bermain. Tidak ada passing-passing yang banyak dari mereka yang bisa mengganggu lini pertahanan dari Manchester United dan juga memberikan peluang ke rekan yang lain untuk mencetak gol. Disinilah sekarang saya kira ada masalah baru bagi Chelsea, bahwa mereka tidak memiliki pemain yang bisa melakukan improvisasi serangan di atas lapangan saat mereka menghadapi tim-tim yang kuat. Seperti contohnya lawan Sevilla dan baru saja lawan Manchester United. Bahwasannya mereka lawan Southampton dan juga West Brom seri, itu adalah lain persoalan, itu adalah dari segi defense. Sekarang ketika defense nih ya bisa dikatakan sudah lumayan lah, walaupun saya kira belum perfect. Karena kan masih ada peluang nih dari para pemain tim lawan kan. Sevilla banyak peluang, MU juga banyak peluang emas. Artinya ada peran penjaga gawang yang krusial. Tapi kan tidak bisa juga mengandalkan Mendy terus-menerus. Akan ada waktunya juga di mana Mendy bisa saja kemungkinan off form. Jadi pekerjaan rumah dari Frank Lampard ini bertambah. Bagaimana ia bisa mengembalikan DNA Chelsea. Seperti dalam 10 musim terakhir kita tahu Chelsea adalah tim yang salah satunya banyak mencetak gol di English Premier League dan juga di kompetisi antar klub Eropa. Tapi sekarang justru dalam 2 pertandingan terakhir mereka tidak bisa mencetak gol, terlalu terfokus pada pertahanan. Ya mungkin juga ini adalah salah satu langkah yang diambil oleh Frank Lampard untuk membenahi lini pertahanan. Tapi kan secara real play, lini pertahanan masih bisa ditembus, masih banyak peluang dari para pemain tim lawan. Di sinilah sekarang pressure akan bertambah bagi Frank Lampard. Teman-teman tidak pernah atau tidak ingin percaya omongan-omongan saya di channel ini. Dari awal saya selalu katakan bahwa Arsenal minim kreativitas. Baru sekarang kalian ribut. Oke, kalian komentar di kolom komentar saya, kurang kreativitas. Tolong kalian nonton video-video saya tentang Arsenal sebelumnya. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa Arsenal tidak ada pemain yang kreatif. Tentang Chelsea, sejak musim lalu saya sudah jelaskan Chelsea kekurangan leader di belakang. Bahwasannya ada Silva, saya kira Thiago Silva juga belum bisa memberikan perubahan. Chilwell not bad, oke, agresif, tapi ia juga sekarang difokuskan untuk menyerang, memberikan trupas. Kante lost man, oke. Jorginho apalagi banyak sekarang ia sering melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Havertz, Werner belum berkembang. Ya, ini adalah pemain-pemain yang dikatakan calon bintang.
ya paling tidak lawan tim-tim besar juga mereka sudah harus bisa berkontribusi, apakah itu passing ataupun scoring. Yes, jadi dengarkan analisa saya di setiap video saya. Saya ini tidak pernah bluffing di video-video saya atau sengaja untuk mengalihkan perhatian atau juga menggiring opini teman-teman netizen. Bahwa saya selalu katakan sesuai dengan data dan fakta, dan sekarang saya jelaskan bahwa Chelsea justru kehilangan DNA mereka dengan Frank Lampard. Oke, they have to start scoring. So what is the solution? Nah, mungkin solutionnya ini sekarang bagi Lampard bagaimana ia bisa memanfaatkan Havertz. Oke, berikan ia terus tugas sebagai playmaker. Karena ini mulai berubah-berubah nih perannya, walaupun posisinya sama aja. Kadang ia bermain di kanan luar, kadang ia bermain sebagai free roll, kadang ia bermain di belakang striker. Lawan MU ia bersamaan bersama Pulisic bermain di depan. Saya kira walaupun formasinya 3-4-2-1, tapi Havertz lebih banyak beroperasi di depan. Nah, jadi itulah saya kira salah satu pekerjaan rumah yang sekarang perlu dilakukan oleh Frank Lampard untuk membuat Chelsea bisa mulai skor, tapi juga bisa menjaga agar lini pertahanan paling tidak jangan kemasukan banyak gol. Satu pertandingan yang akan mereka mainkan di midweek ini di UEFA Champions League, saya tidak ingat jadwalnya, apakah midweek ini atau midweek minggu depan, tapi saya kira lawan klub asal Rusia ya, Krasnodar, ya seharusnya di atas kertas mereka bisa menang. Jika mereka menang, kita tunggu lawan Burnley. Jika mereka menang lawan Burnley dengan skor meyakinkan, ya paling tidak ini meningkatkan kepercayaan diri dari Lampard. Tapi cepat, harus bisa mulai scoring dan harus menemukan keseimbangan. Oke, memang tidak semua tim bisa menemukan keseimbangan di awal musim ini, tapi Chelsea dengan resources yang mereka punya, dengan begitu banyak pemain baru, ya, dan juga ada banyak stok pemain-pemain lama. Ya, saya kira Lampard yang musim lalu juga sudah impresif lah membawa Chelsea masuk ke Champions League, bisa melakukan perubahan tersebut. Kita tunggu bagaimana sepak terjang dari Chelsea selanjutnya. Tapi dari saya, teman-teman perlu mempercayakan analisa-analisa saya, bahwa saya akan selalu memberikan analisa, penjelasan dan penegasan sesuai data dan fakta dan menggunakan akal sehat. Ini dia ya, akal sehat. Oke, always think positive and always do positive things. No hate, only football. Salam sehat.